Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan sebuah data dengan berjudul koefisien variasi harga pangan tingkat konsumen menggunakan algoritma K-means. Baik, di sini dengan beranggotakan dua orang, yaitu Ridho Pratama dengan NIM 23111031880 dan saya sendiri Reni Setiawan 23111031883. Baik, di sini dilatar belakangi dengan penelitian kami ini berfokus pada analisis volatilitas harga pangan di tingkat konsumen dengan mengkombinasikan pendekatan statistik, yaitu koefisien variasi atau disingkat CV, dan metode data mining K-means clustering. Tujuan utamanya bukan sekadar menghitung fluktuasi harga, tapi mengubah data tersebut menjadi peta klaster risiko harga sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Permasalahan dan tujuan. Baik, dari latar belakang ini muncul beberapa persoalan penelitian ini. Yaitu bagaimana mengukur volatilitas harga secara objektif. Yaitu peneliti ingin mencari metode kuantitatif yang dapat mengukur fluktuasi harga komoditas secara akurat dan tidak bias. Lalu bagaimana memetakan pola volatilitas di antara banyak komoditas dan wilayah? Yaitu pemetaan pola volatilitas antar komoditas dan wilayah. Tujuannya adalah memahami bagaimana volatilitas harga berbeda-beda di berbagai jenis komoditas dan lokasi geografis. Lalu, bagaimana memvalidasi kualitas hasil pengelompokan? Yaitu setelah data dikelompokkan, penting untuk memastikan bahwa hasil cluster benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, tujuan penelitiannya dari permasalahan tersebut dirumuskan 4 tujuan sistematis, yaitu yang pertama ialah menghitung volatilitas dengan CV atau coefficient of variation. Yang kedua, CV digunakan sebagai indikator statistik untuk mengukur seberapa besar fluktuasi harga relatif terhadap rata-ratanya, yaitu mengelompokkan komoditas dengan K-means clustering. Lalu yang ketiga, teknik unsupervised learning ini digunakan untuk membagi komoditas ke dalam kelompok berdasarkan pola volatilitasnya. Lalu yang ketiga, identifikasi klaster risiko. Setiap kelompok hasil klaster akan dianalisis untuk menentukan tingkat risiko volatilitasnya rendah, sedang, atau tinggi. Terakhir, rekomendasi kebijakan berbasis data, yang dimana hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan saran kebijakan stabilisasi harga pangan yang didasarkan pada analisis data, bukan asumsi atau intuisi semata. Selanjutnya akan saya alihkan ke teman saya. Baik, di sini ada landasan teori. Pertama ini ada volatilitas harga pangan. Karena volatilitas harga pangan ini ada fluktuasi harga pangan yang dipengaruhi oleh satu, yaitu musiman produksi, di mana di sini ada panen raya, terus sama paceklik. Dan kedua ada rantai distribusi panjang dan tidak efisien. Kemudian yang ketiga ini ada gangguan pasokan. Yang
keempat ada gejolak pasar global. Kemudian yang kelima ini ada kebijakan perdagangan yang menghasilkan dampaknya bukan sebatas kenaikan harga, tetapi adanya penurunan kualitas konsumsi daya masyarakat. Kemudian yang kedua ada tekanan daya beli, dan yang terakhir ada instabilitas ekonomi di daerah masing-masing. Terus pada poin ini koefisien variasi. Di sini ada rumusnya, yang dimana SD ini mencerminkan seberapa besar penyimpangan harga. Kemudian ada rata-rata atau variabel X, yang dimana ini menunjukkan tingkat harga umum di setiap daerah. Kemudian ada koefisien variasi atau disebut CV, yang dimana menyatakan besarnya fluktuasi bukan absolut. Kemudian ada interpretasinya, yang dimana CV rendah itu sama dengan harga stabil, dan untuk CV tinggi itu adalah harga yang sangat volatil. Kemudian CV menjadi unggul dibanding simpangan baku karena memungkinkan, yang dimana mengacu pada perbandingan lintas komoditas. Dan terakhir ada analisis wilayah dengan skala harga berbeda. Terakhir ada metode Keynes. Baik, di sini ada rumusnya juga. Terus pada fungsi ini juga, yang pertama itu algoritma ini berusaha mengumpulkan data CV sehingga jarak data ke sentroid sekecil mungkin. Kemudian jarak antar klaster semakin besar. Dan untuk tahapan prosesnya itu, yang pertama itu menentukan jumlah klaster K. Yang kedua itu menentukan sentroid awal. Yang ketiga mengukur jarak CV setiap komoditas ke sentroid. 4 mengalokasikan ke klaster terdekat. 5 menghitung ulang sentroid. 6 mengulang sampai klaster stabil. Yang terakhir itu dari tujuan metode Keynes ini yaitu dapat mengubah data CV yang kompleks menjadi segmentasi sederhana dan operasional, yang dimana klaster harga stabil, yang kedua klaster fluktuatif sedang, dan terakhir ada klaster volatil tinggi, yang dimana segmentasi ini memudahkan setiap identifikasi prioritas kebijakan, penentuan wilayah rawan inflasi pangan, dan terakhir penyusunan strategi distribusi. Baik, di sini ada evaluasi dan output. Untuk evaluasi klaster dari Keynes ini, yaitu ada pertama elbow method. Elbow method ini digunakan untuk mencari nilai K, yang dimana melalui pengamatan penurunan WTTS, yang dimana titik situ menunjukkan jumlah klaster paling efisien. Kemudian yang kedua ada Silhouette score, yang dimana mengukur kualitas pemisahan pasar, yaitu mendekati 1 sama dengan sangat baik, sekitar 0 sama dengan tumpang tindih, dan yang terakhir itu ada negatif sama dengan salah pemotongan. Dan output dari penelitian ini semua yaitu berupa peta klaster volatilitas harga pangan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi, yang pertama mengidentifikasi komoditas paling beresiko, kemudian wilayah rawan inflasi, yang dimana menghasilkan dasar yaitu stabilisasi pasokan, penentuan operasi pasar, kemudian ada penguatan distribusi, dan terakhir adalah penyusunan kebijakan inflasi daerah berbasis resiko. Baik, sekian itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.